Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayunda Saraswati. Saya sebagai dokter muda yang menjalankan kepanitiaan klinik ilmu kesehatan masyarakat. Topik yang kita akan bahas hari ini adalah tentang depresi. Kalian pasti pernah berada pada suatu titik di mana kalian merasa putus asa, gelisah, dan tidak kuat dalam menghadapi masalah secara terus-menerus yang membuat kalian berpikir apakah kalian itu stres atau bahkan kalian mengalami depresi. Nah, apakah depresi itu sama dengan rasa sedih? Depresi itu rasa sedih kan? Jadi, depresi dan rasa sedih itu berbeda ya. Sedih adalah respon alamiah manusia. Contohnya, anjing saya meninggal, saya sedih, itu wajar. Depresi itu tidak wajar. Depresi itu kondisi klinis yang mengganggu masalah kesehatan medis atau masalah kesehatan. Depresi diperkirakan akan menjadi penyebab ketidakmampuan orang bekerja nomor 2 setelah penyakit jantung atau penyakit pembuluh darah. Secara teori, depresi merupakan salah satu gangguan mood di mana terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan terdapat gejala penyerta lainnya. WHO, World Health Organization, menyatakan bahwa hampir 80-90% penyebab bunuh diri adalah karena mereka mengalami gangguan emosional, terutama pada depresi. Bahkan yang menjadi penyebab terbesar kematian remaja dan dewasa pada rentang umur 15-29 tahun. Menurut DSM-5 atau Diagnostic Statistical Manual 5, terdapat 5 kriteria diagnosa dengan kata lain kriteria yang harus dipenuhi. Pada kriteria pertama, terdapat 9 gejala yang harus dipenuhi antara lain stress disturbance, interest, good atau low system, energy, mood depressed, concentration, appetite change, psychomotor change, dan suicide. Jika 5 dari 9 gejala tersebut ada secara bersamaan selama 2 minggu, dan paling tidak salah satunya adalah mood depressed, di mana penurunan suasana hati seperti merasa sedih, perasaan kosong, atau adanya perasaan putus asa. Selanjutnya yaitu interest, di mana kehilangan minat terhadap aktivitas sepanjang hari yang biasanya kita lakukan. Kalian telah memenuhi kriteria pertama dari depresi. Jika kalian memenuhi kriteria pertama, apakah gejala-gejala tersebut mengganggu fungsi sosial? Apakah menjadi lebih sulit berinteraksi dengan orang sekitar? Dan apakah mengganggu pekerjaan kalian? Jika iya, kalian memenuhi kriteria kedua. Terlebih lagi, jika seluruh peristiwa tersebut tidak dipengaruhi oleh suatu zat yang kalian konsumsi atau kondisi medis tertentu, kriteria ketiga sudah terpenuhi. Sedangkan kriteria keempat adalah apabila gejala yang dialami tidak bisa dijelaskan melalui skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Dan kriteria kelima apabila kalian tidak pernah mengalami manik atau hipomanik. Tentunya kalian pasti bertanya-tanya, apakah depresi ada obatnya? Memang terdapat kecurigaan terhadap kekurangan happy neurotransmitter yang diduga menyebabkan negatif simptom atau gejala negatif yang menggambarkan seseorang bereaksi buruk atau berperilaku menurun seperti menangis dan merasa kesepian. Beberapa obat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan beberapa neurotransmitter tersebut. Banyak yang berpikir bahwa depresi adalah suatu fase yang akan lewat begitu saja. Yang perlu kita mengerti bahwa depresi merupakan suatu gangguan kesehatan jiwa yang dapat mengancam nyawa. Bagi kalian yang tidak menderita depresi, ulurkan tangan kalian. Kadang hal sesederhana tepukan di pundak dapat menciptakan suatu kesempatan untuk seseorang yang depresi memberikan kepercayaan untuk menceritakan apa yang sebenarnya mereka alami. Tentu saja, bantuan psikolog dan psikiater merupakan suatu pilihan yang terbaik. Mengumpulkan niat untuk pergi mencari bantuan bukan suatu tanda kelemahan, melainkan suatu keberanian. Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang baru hari ini? Ajak teman kalian yang murung untuk berbicara, hubungi mereka yang lama tak terlihat, dan pastikan apakah mereka baik-baik saja. Dan siapa tahu seseorang di luar sana dapat terbantu lebih dari yang kalian pikirkan.